Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Evi akan membahas sedikit tentang pendapatan nasional. Nah, pengertian dari pendapatan nasional sendiri adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Sekarang kita masuk ke tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Tujuannya sendiri yang pertama untuk meningkatkan kemajuan perekonomian suatu negara. Yang kedua untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ketiga untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Yang keempat untuk membuat rencana pembangunan. Sedangkan manfaatnya sendiri itu apa sih untuk pendapatan nasional? Yang pertama sebagai komponen pengukur tingkat kemakmuran negara. Yang kedua, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat dijadikan dasar pembandingan dengan perekonomian negara lain. Yang terakhir, yaitu yang keempat, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yang pertama adalah kualitas suatu SDM atau sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua adalah keadaan alam yang terjadi. Yang ketiga, ketersediaan modal. Yang keempat, stabilitas dan kebijakan. Yang kelima adalah kesejahteraan suatu masyarakat di negara tersebut. Oke, pendapatan nasional biasanya dilihat dari GDP atau Gross Domestic Product atau PDB, Produk Domestik Bruto, di mana di situ bisa dilihat lebih kecil atau lebih besar dari kenaikan jumlah penduduk atau perubahan struktur dan pola ekonomi yang terjadi, serta proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi suatu masyarakat dalam suatu wilayah. Oke, sekarang kita masuk ke pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Jadi itu bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga bisa dilihat ya pengertian pertumbuhan ekonomi dari berbagai orang gitu ya. Di sini saya cuma mau sedikit membahas tentang klasik yaitu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Setiga-tiganya boleh nanti bisa sambil dibaca satu-satu. Nah, ini juga ada beberapa contoh terkait perhitungan tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi boleh teman-teman juga nanti cermati gimana cara pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Ini juga contoh lanjutannya, nanti boleh ya sambil dilihat lagi untuk pertumbuhan ekonominya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur ekonomi. Struktur ekonomi terdiri dari apa aja? Secara umum, struktur ekonomi terbagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor primer, sekunder, sama tersier. Yaitu primer adalah kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sekunder adalah industri pengolahan, industri air, listrik, dan industri bangunan. Sektor tersier adalah meliputi kegiatan bidang pengangkutan. Nah, struktur ekonomi, yaitu kita membahas sedikit tentang sektor ekonomi itu apa gitu kan. Nah, sektor ekonomi yang dominan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sedangkan struktur ekonomi adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Nah, pemilihan struktur ekonomi bisa dilihat dari bagian berikut gitu kan ya. Jadi makro atau sektoral. Contohnya adalah agraris, industrial, ataupun niaga.
Keruangan atau spasial, desa tradisional atau kota atau modern, penyelenggaraan negara, etatis, egaliter atau bourgeois, birokrasi, yaitu sentralisasi atau desentralisasi. Korelasi antara pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dengan struktur perekonomian. Nah, kalau dilihat ini adalah saling berkaitan gitu ya. Jadi saling berkesinambungan. Jadi kayak roda selalu berputar. Itu ada pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan pendapatan nasional bisa dilihat baganya adalah panahnya saling berkaitan. Jadi tidak bisa nih kita hidup cuman struktur ekonomi, tapi kita tidak melihat pendapatan nasionalnya ataupun pertumbuhan ekonominya. Nah, sekian penjelasan terkait tentang struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Sekian dan terima kasih.